146, Kecelakaan. Jalanan kota dipenuhi dengan zombie yang berkeliaran. Sekilas, setengah dari mereka adalah zombie bermutasi tier 1. Ada juga zombie mutasi tingkat 2 di mana-mana. Bahkan ada beberapa bayangan merah melesat di gang itu. Penjilat tingkat 2, wajah Mo Jiawei menjadi pucat. Dia agak menyesal berpartisipasi dalam misi ini. Misi itu jelas-jelas diberi label sebagai misi tingkat SSS. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Mo Jiawei menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Dia melirik Fang Heng. Kali ini Mo Jiawei bahkan lebih bingung. Apa-apaan? Mengapa Tuhan terlihat begitu bersemangat? Fang Heng memang sangat bersemangat. Dia juga melihat ke bawah dari helikopter. Hebat sekali. Kota ini sungguh merupakan tanah keberuntungan. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa ada begitu banyak zombie bermutasi tingkat 1? Ada juga sejumlah besar zombie mutasi tingkat 2 di antara mereka. Menakjubkan, menakjubkan. Fang Heng mengepalkan tangannya karena kegirangan. Itu semua adalah titik bertahan hidup. Mereka semua adalah kristal evolusi. Ini kesempatan langka. Bergabung dengan Dark Knights memang pilihan yang tepat. Mo Jiawei semakin tidak mampu memahami Tuhan ini. Fang Heng, misi ini terlalu mengerikan. Ya memang. Fang Heng melihat keluar jendela dan menjawab, risiko juga berarti peluang. Fang Heng, bakat dan kemampuanku adalah membantu melacak kelemahan target. Aku bisa memperoleh informasi tentang target dan juga kelemahan mereka. Selain itu, dapat juga diatur untuk melacak target dalam waktu singkat. Juga, aku tidak pandai bertarung. Fang Heng melirik Mo Jiawei. Tidak buruk, itu bakat tingkat S, kan? Hanya dalam beberapa kalimat, Fang Heng segera memastikan bahwa keterampilan Mo Jiawei sangat berharga. Kemampuan tipe dukungannya sangat kuat. Ya, Mo Jiawei mengangguk. Fang Heng, apakah kamu tipe petarung? Aku bisa dianggap setengah tipe tempur. Aku tipe pendukung sepertimu. Aku sangat ahli dalam mengumpulkan sumber daya. Dalam permainan, beberapa pemain memilih untuk merahasiakan keterampilan bakat mereka. Tetapi jika menyangkut kemampuan bertarung, sebagian besar pemain bersedia berbagi informasi yang relevan. Bagaimanapun, ini adalah permainan PvE. Dalam kebanyakan kasus, risikonya lebih rendah dan manfaatnya lebih besar. Ah, aku akan menderita. Mo Jiawei memegang dahinya, merasa makin tertekan. Dia mengira Fang Heng adalah seorang dewa dengan bakat bertarung. Dalam lingkungan yang berbahaya dan misi yang sulit, harus ada dua pemain pendukung. Bagaimana permainan ini seharusnya dimainkan? Mo Jiawei tidak bisa bermain lagi. Fang Heng tahu apa yang dikhawatirkan Mo Jiawei. Dia terkekeh dalam hati, dan sudut mulutnya berkedut. Dia menunjuk ke sebuah helikopter di luar jendela. Fang Heng mengenali helikopter ini. Itu adalah helikopter tim 9 yang ditumpangi Barker, nomor seri 009. Jangan takut. Dengar, menurutku komandan resimen kita sangat kuat. Dia berpangkat kolonel dan bisa bertarung dengan sangat baik. Kita hanya perlu mengikutinya. Saat waktunya tiba, akan semudah mengejar ketinggalan. Ledakan. Saat Fang Heng berbicara, suara ledakan bergema di seluruh kabin. Lalu, helikopter itu berguncang hebat. Apa-apaan ini? Apa yang telah terjadi? Para anggota Dark Knights juga terkena dampaknya. Semua orang segera melihat keluar jendela untuk mengamati situasi. Tidak jauh di depan helikopter Fang Heng. Pesawat nomor 009 yang ditunjuk Fang Heng telah kehilangan kendali sepenuhnya. Ekor pesawat terbakar saat berputar cepat dan jatuh ke kota di bawahnya. Kerusakan pada ekor tidak disebabkan oleh kegagalan mekanis. Saudara laki-laki, Lucia, yang berada di kursi kopilot, berteriak ke arah pesawat yang jatuh dan menyaksikannya jatuh ke kota di bawahnya. Ini, Fang Heng membuka mulutnya dan dengan cepat menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah helikopter. Di persimpangan di tengah kota, ada monster berbentuk manusia yang tingginya lebih dari 2 meter. Dia membawa peluncur roket besar di bahunya. Tiran. Fang Heng terkejut. Makhluk bermutasi tingkat 4 Tyrant. Mo Jiawei juga mengikuti pandangan Fang Heng dan melihat ke jalan. Wajahnya langsung berubah pucat. Itu bukan tiran. Mo Jiawei mengulurkan tangan untuk menutupi mata kirinya. Informasi rinci tentang Tyrant segera muncul di mata kanannya. Nemesis tipe T.
Hasil penanaman sel NEA ke dalam Tyrant T-103, jenis yang diproduksi secara massal. Saat NEA tumbuh dewasa, ia akan mengambil alih otak Tyrant T-103 dan menghancurkan lobus prefrontalnya untuk membentuk otak kedua. NEA akan mengubah tubuh Tyrant secara internal dan mengatur ulang sirkuit sarafnya. Parasit itu telah memberikan Tyrant tubuh yang lebih kuat, kemampuan reaksi dan generasi yang jauh melampaui T-103. Parasit itu juga memberinya kecerdasan seperti orang biasa. Musuh dapat mengoperasikan peluncur roket, senapan mesin berputar, dan senjata berat lainnya dalam pertempuran. Selain kemampuan generasi yang kuat dan serangan tentakel parasit yang ditingkatkan, musuh bebuyutannya tidak memiliki peningkatan khusus lainnya. Mo Jiawei meletakkan tangannya yang menutupi mata kirinya dan berbalik menatap Fang Heng dengan ekspresi getir. Ini merepotkan. Dia adalah zombie bermutasi tier 4. Tunggu sebentar, apa maksud, NEA, yang kamu sebutkan tadi? Fang Heng bingung. Dia tidak memiliki informasi apapun terkait NEA dalam ingatannya. Dari deskripsi Mo Jiawei, itu tampak seperti parasit. Apakah itu parasit yang mirip dengan zombie anggur? Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat kuat. Bisakah dia memodifikasi klon zombinya juga? Saya tidak tahu. Itu informasi yang diberikan oleh keterampilan. Ledakan. Mo Jiawei baru saja selesai berbicara ketika kakinya bergetar hebat lagi. Tidak jauh dari helikopter mereka, helikopter kedua meledak di udara. Ledakan dari jarak dekat menyebabkan helikopter berguncang. Wajah Mo Jiawei pucat. Dia begitu gugup hingga tubuhnya gemetar. Jangan panik. Fang Heng tidak panik. Ia merasa bahwa menurut pengaturan permainan, seharusnya tidak perlu baginya untuk dijatuhi hukuman mati sejak awal. Ia tetap tenang dan menepuk bahu Mo Jiawei untuk menghibur rekan setimnya. Ia bahkan bercanda. Setidaknya kita beruntung. Coba pikirkan, kalau kita naik dua helikopter itu, bukankah kita akan celaka? Mo Jiawei tidak mengatakan apapun. Dia menunduk, matanya penuh ketakutan. Dia menunjuk ke bawah dengan jari gemetar. Fang Heng, aku mohon padamu, jangan mencoba menghiburku. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Tanpa sadar dia menunduk. Tyrant membawa peluncur roket di bahunya, dan dia mengarahkannya ke helikopter yang ditumpangi Fang Heng. Sialan, Fang Heng ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia merasa terlalu banyak bicara hari ini. Bagaimana bisa begitu kejam? Cepat, bangun, bangun. Melihat gerak-gerik Tyrant yang aneh, para NPC yang ada di dalam helikopter pun berteriak silih berganti, memerintahkan helikopter agar menghindar ke atas dengan harapan bisa lolos dari jangkauan peluncur roket Tyrant. Tidak peduli apapun, itu masih dapat memengaruhi keakuratannya. Set, sebuah roket terbang keluar dari peluncur roket di bahu Tyrant. Ledakan. Bab 147, Stasiun Pangkalan. Sisi helikopter terserempet oleh peluncur roket. Seluruh kabin berguncang hebat. Helikopter itu berguncang tak terkendali. Sang pilot berkeringat deras saat berteriak, cepat. Keluarkan pesawat. Sekarang. Paling lama 20 detik. Menyelamatkan diri begitu saja. Pada saat kritis ini, beberapa pikiran terlintas di benak Fang Heng. Pandangannya cepat menyapu kota di bawahnya. Bangunan putih itu. Dengarkan perintahku. Pilih untuk turun dan berkumpul di atas bangunan putih itu. Fang Heng berteriak. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia dengan mudah menarik rekan setimnya, Mo Jiawei, yang ada di sampingnya. Melompat. Setelah mengatakan itu, Fang Heng langsung melompat keluar dari helikopter. Di belakangnya, para anggota Dark Knight juga mengikuti Fang Heng dan melompat turun. Tunggu aku. Mo Jiawei menggertakkan giginya dan juga melompat turun bersama Fang Heng. Anak kecil. Parasut darurat terbuka di udara. Fang Heng berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangannya di udara. Meskipun ini baru pertama kalinya dia terjun payung, atribut tubuhnya yang tinggi memungkinkan Fang Heng dengan cepat menguasai teknik tersebut. Setelah beberapa saat, Fang Heng mendarat dengan mantap di atap gedung tinggi berwarna putih. Petunjuk, Anda telah memasuki area infeksi berisiko rendah. Indeks infeksi Anda akan terus meningkat. Jika mencapai 50%, ada kemungkinan memasuki kondisi infeksi. Harap berhati-hati. Kurung siku tutup. Ledakan. Begitu mendarat, Fang Heng mendengar ledakan. Helikopter lainnya terkena peluncur roket musuh dan langsung hancur berkeping-keping di udara.
Merayu. Beberapa zombie di atap mencium aroma orang hidup, dan menerkam Fang Heng dan lainnya yang mendarat di atap. Setelah mendarat di tanah, NPC Dark Knight mengeluarkan senapan mesin ringan mereka untuk bertarung. Fang Heng mengeluarkan parangnya dan menebas dua zombie yang bergoyang-goyang seperti sedang memotong sayuran. Kemudian, dia mendekati rekan setimnya, Mo Jiawei, yang mendarat tidak jauh dari situ. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Atribut Mo Jiawei tidak tinggi. Saat mendarat di tanah, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh, kehilangan sebagian darahnya. Namun, itu bukan masalah besar. Dia segera berdiri, mengeluarkan pistolnya dan bersembunyi di belakang para Dark Knight Elite. Setelah beberapa saat, tembakan berhenti. Para zombie di atap telah dibersihkan. Lucia tampak cemas. Ia segera berjalan ke pagar dan menundukkan kepalanya untuk mencari arah jatuhnya helikopter. Mengapa dia menangis? Air mata menggenang di matanya. Fang Heng juga berjalan ke arah Lucia dan menundukkan kepalanya untuk mengamati kota di bawahnya. Helikopter yang ditumpangi tim sebelumnya telah mendarat di persimpangan jalan tidak jauh dari sana. Helikopter itu hancur berkeping-keping. Beberapa di antaranya masih terbakar dan mengeluarkan asap hitam pekat. Lebih dari selusin kotak putih perak tersebar di sekitar tempat pendaratan helikopter. Pilotnya telah dikorbankan. Lucia menyadari ada seseorang di sampingnya. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangannya dan menoleh ke Fang Heng. Fang Heng, kita dalam masalah. Ya, ekspresi Fang Heng tampak serius, dan dia berpikir, aku tahu. Dan masalah yang mereka hadapi tidaklah kecil. Fang Heng, kita perlu mendirikan stasiun pangkalan sebelum kita dapat mengoperasikan perangkat komunikasi di tangan kita. Semua komponen yang dibutuhkan untuk membangun stasiun pangkalan sudah ada di helikopter yang kami tumpangi. Kami harus segera mengambil kota-kota itu agar kami dapat menghubungi saudara saya secepatnya. Kakakmu, Kolonel Barker. Fang Heng terkejut. Dia tidak dapat menghubungkan Kolonel Barker yang botak dan Lucia, apapun yang terjadi. Lucia kembali menatap waktu sambil berbicara. Masih ada 2 jam lagi sebelum matahari terbenam. Kita harus mengambil komponen stasiun pangkalan dan merakitnya sesegera mungkin. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan misi kelima jelajahi Pine City, yang memicu misi ke-6 keputusasaan. Nama misi, keputusasaan. Kesulitan misi, SSS. Uraian misi, tim Anda diserang oleh sumber yang tidak dikenal selama proses memasuki kota. Dalam perjalanan, helikopter yang Anda tumpangi rusak. Anda kehilangan kontak dengan anggota Dark Knight lainnya. Cabang misi opsional 1, mendirikan stasiun pangkalan. Persyaratan misi, temukan semua kotak logam yang berisi komponen stasiun pangkalan 0/3. Cabang misi opsional 2, menunggu penyelamatan. Persyaratan misi, temukan tempat yang aman dan tunggu penyelamatan. Bagus sekali. Si hitam tua, apakah ini bagian dari rencanamu? Fang Heng berpikir jika dia naik helikopter lain ke Pine City, situasinya tidak akan begitu kacau. Belum tentu. Krisis juga merupakan sebuah kesempatan. Fang Heng menganalisis situasi saat ini secara kasar. Pilihan kedua untuk misi ini adalah menunggu kematian. Untuk menanggapi secara proaktif dan menemukan kotaknya. Lucia khawatir akan keselamatan saudaranya. Ia menoleh ke NPC milik Dark Knight. Kita harus segera menuju lokasi kecelakaan dan mencari kota-kota yang berisi komponen stasiun pangkalan. Ada pertanyaan. Fang Heng mengangkat tangannya dan bertanya, apakah kamu punya rencana? Rencana, Lucia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Cepatlah datang, sita materialnya, dan segera evakuasi. Fang Heng tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Rencana Lucia diringkas dalam satu kata. Ceroboh. Bagus sekali, menyerbu ke jalan di tengah begitu banyak zombie yang bermutasi, lalu menemukan cara untuk meraih kotak logam dan kemudian berlari kembali. Kau berani sekali, pikir Fang Heng. Tidak, Fang Heng segera menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Ini terlalu berisiko, kita bisa musnah. Petunjuk, persahabatanmu dengan Lucia sedikit berkurang. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lucia kedengarannya kesal. Apakah kamu ingin tinggal di sini dan menunggu? Itu tidak perlu, ayo kita turun dan periksa situasinya dulu. Fang Heng berpikir sejenak dan segera menambahkan, jangan pergi ke lantai pertama.
Pergi ke lantai 2 dan cari kamar di dekat jendela. Lucia segera berbalik dan memberi perintah kepada tim. Pergi ke lantai 2. Seorang Dark Knight yang berada di garis depan menendang pintu besi atap hingga terbuka. Para anggota tim di belakang masuk dalam suatu berkas. Ayo bersembunyi di belakang. Fang Heng berbisik kepada Mo Jiawei dan mengikuti di belakang tim. Semua tim yang memasuki Pine City merupakan tim elit teratas Dark Knights. Kemampuan bertempur mereka sungguh mengerikan. Terutama setelah dilengkapi dengan senjata tingkat tinggi. Mereka menggunakan kekuatan tembakan senapan mesin ringan yang tinggi untuk langsung menerobos. Satu peluru dari mereka dapat langsung membunuh zombie biasa. Fang Heng telah melihat beberapa trik. Senjata Dark Knight telah dimodifikasi. Untuk mencegah kebisingan menarik lebih banyak zombie, peredam telah ditambahkan. Pelurunya juga merupakan peluru yang dibuat secara khusus, yang ditingkatkan kekuatannya. Bahkan jika mereka menghadapi zombie mutasi tingkat 1, peluru padat masih dapat dengan mudah menghancurkannya. Fang Heng memperkirakan bahwa sebagian besar prajurit ini membawa senapan mesin ringan dan peluru. Dia dan Mo Jiawei, 2 pendukung, mengikuti di belakang kelompok. Tim dengan cepat tiba di lantai 2 toko perhiasan itu. Fang Heng secara kasar mengidentifikasi arah dan menunjuk ke ruang pameran perhiasan yang tertutup rapat. Ruangan itu. Cepat, masuk. Kunci pintunya rusak terkena peluru. Tim pun masuk dan membersihkan sisa-sisa zombie di ruangan itu. 2 prajurit NPC membawa lemari dari samping dan memblokir pintu. Lucia berjalan ke jendela. Melalui jendela, dia melihat keluar dengan cemas. Bab 148, Rencana Mengambil Kotak. Fang Heng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mo Jiawei juga sangat gelisah. Bahkan di toko perhiasan, jumlah dan kekuatan zombie jauh melebihi harapannya. Tunggu sebentar, Fang Heng mengeluarkan lock system dan melihat peta yang diimpornya dari luar permainan. Toko perhiasan mewah terbesar di kota. Di sini, Fang Heng melihat peta untuk mencari lokasi timnya. Lucia terbakar rasa cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Fang Heng, kita harus segera keluar. Hari akan segera gelap. Kemampuan tempur Dark Knights sangat hebat. Kita bisa maju dengan cepat. Fang Heng memandang Lucia. Dia tidak menyangkal kekuatan Dark Knights. Dengan senjata yang kuat, mereka bahkan dapat melawan zombie mutasi tingkat 2. Namun, ancaman terbesar saat ini bukanlah zombie mutasi tingkat 2. Ada kerumunan besar zombie di luar. Kepadatan kerumunan zombie di jalan-jalan kota sangat tinggi. Bau orang hidup dan kebisingan akibat pertempuran akan menyebabkan lebih banyak zombie berkumpul. Begitu mereka terseret ke rawa oleh gelombang zombie, mereka akan mudah kelelahan hingga mati. Begitukah? Pikirkan baik-baik. Wajah Fang Heng dingin saat dia berbalik menatap Lucia. Begitu kita meninggalkan gedung, para zombie akan mengikuti aroma kita dan datang. Semakin banyak zombie akan menelan kita seperti air pasang. Akui saja Dark Knights itu kuat, tapi peluru kita terbatas. Setiap orang hanya punya muatan minimum sebelum naik pesawat. Katakan padaku, berapa lama amunisi kita bisa bertahan? Lucia terdiam. Dia mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa Fang Heng benar, tetapi dia tidak ingin hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Belum lagi kami harus menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kota-kota yang hilang. Lucia menggertakkan giginya. Aku tidak akan menyeretmu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan kembali dengan membawa materi. Tidak, saya tidak setuju. Fang Heng berjalan melewati Lucia dan menuju jendela. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Saya komandan tertinggi tim sekarang. Saya meminta Anda untuk tetap di sini dan berjaga-jaga. Semuanya, tetaplah di tempat dan berjaga. Fang Heng berkata dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anggota tim untuk tetap di tempat dan menunggu perintah. Lucia mengepalkan tinjunya. Merasa tak berdaya, dia meninju tembok dengan keras seolah sedang melampiaskan amarahnya. Ledakan. Terdengar suara teredam. Jejak tinju tertinggal pada dinding. Sangat kejam. Mo Jiawei terkejut. Dia berbisik dan segera bersembunyi ke samping. Dia takut Lucia akan menyentuhnya. Fang Heng juga sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Lucia. Apakah kekuatan satu pukulan begitu hebat? Apakah tubuh Lucia juga dimodifikasi oleh virus? Itu tidak penting. Kemampuannya masih terbatas saat menghadapi gerombolan zombie.
Fang Heng perlahan menarik pandangannya dari Lucia. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Sakit kepala, dia tidak bisa bertarung secara langsung. Risikonya terlalu besar, dan manfaatnya terlalu kecil. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Kalau saja Suster Li ada di sini. Begitu penghalang persepsi terbuka, dia bisa menerobos kerumunan dan mengambil kota-kota itu. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan klon zombinya untuk bertarung. Sayangnya klon zombie akan dibangkitkan dalam waktu sekitar setengah jam. Fang Heng hanya bisa menunggu dalam diam. Dia menunggu lebih dari setengah jam. Langit mulai gelap. Lucia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, Fang Heng. Hari sudah mulai gelap. Apakah kamu masih ingin menunggu? Hampir. Fang Heng berdiri di dekat jendela. Dari posisi ini, dia bisa melihat reruntuhan helikopter di persimpangan di depan. Fang Heng menghitung dalam hatinya. 3, 2, 1. Waktunya habis. Berisik, berisik, berisik. Pada saat hitungan mundur kebangkitan klon zombie berakhir, susunan sihir lemah muncul di bawah kaki Fang Heng. Para ksatria kegelapan bereaksi cepat dan mundur, mengarahkan senjata mereka ke kaki Fang Heng. Fang Heng mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada NPC agar tenang. Perkenalkan, ini adalah kemampuan bakatku, pengendalian zombie. Telapak tangan hijau yang layu terjulur dari susunan ajaib itu. 5 zombie berjuang untuk keluar dari susunan ajaib itu. Mo Jiawei membuka mulutnya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri makhluk-makhluk yang dipanggil merangkak keluar dari susunan sihir. Dia terkejut. Itu adalah zombie yang dipanggil. Jadi dewa itu seorang pemanggil. Namun, bukankah waktu persiapannya agak terlalu lama? Mendengar kata-kata Fang Heng, para NPC menyingkirkan senjata mereka yang diarahkan ke zombie. Mata Lucia yang cerah bersinar karena terkejut. Dia juga sangat terkejut dengan keterampilan Fang Heng. Akan tetapi, dia semakin meragukan kemampuan zombie tersebut. Kau menghabiskan banyak waktu hanya untuk memanggil mereka. Apakah mereka sangat kuat? Mereka baik-baik saja, tapi mereka lebih pandai menyamar. Zombie biasa di luar sana tidak akan bersikap bermusuhan terhadap mereka. Mereka lebih cocok untuk melakukan hal-hal buruk. Mantra pemanggilan dewa punya efek seperti itu. Bisakah itu melindungi mereka dari serangan zombie yang sama? Mo Jiawei tampak seperti telah melihat dunia dan terus mengamati operasi Tuhan. Fang Heng berbalik dan menjelaskan rencana pertempuran berikutnya kepada para ksatria kegelapan. Tunggu sampai mereka meninggalkan gedung dan berlari keluar untuk mengambil kota-kota yang berserakan di sekitar reruntuhan helikopter. Selama proses berlangsung, mungkin akan ada serangan zombie bermutasi tier 2. Saat ini, aku butuh kamu untuk melindungi zombie-zombie ini dari jauh dan membunuh bahaya secara langsung. Ya, Kapten. Mendengar itu, keempat prajurit elit itu segera menyimpan senapan mesin ringan di ransel mereka. Satu persatu, mereka bersandar di jendela dan menyesuaikan sudut senapan runduk mereka. Mengingat masalah suara, senapan runduk dilengkapi dengan peredam suara. Fang Heng berdiri di dekat jendela dan mengaktifkan kendali jarak jauhnya, memberi perintah kepada kelima zombie. Para zombie membuka jendela di lantai 2 dengan goyah dan menuruni tangga darurat di sisi gedung. Sampai mereka mencapai jalan utama. Jalan utama penuh dengan zombie yang berkeliaran. Kecuali beberapa predator seperti Lickers, sebagian besar zombie tingkat 1 dan tingkat 2 tidak akan menyerang. Para klon zombie perlahan berlari menuju reruntuhan helikopter. Tampaknya tidak menjadi masalah. Lucia tengah memegang senapan runduk dan mengamati para zombie melalui teropong. Hatinya masih melayang di udara. Telapak tangannya berkeringat karena gugup. Para zombie itu tidak bisa lari. Mereka bergerak sangat lambat, maju perlahan. Mereka tidak menemui bahaya apapun sepanjang perjalanan. Para zombie yang lewat memperlakukan mereka sebagai jenis mereka dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun saat mereka baru saja melewati sebuah gang, tiba-tiba sebuah bayangan merah melesat keluar dari gang itu. Itu si penjilat, anak kecil. Licker terlalu cepat. Oh tidak, jantung Lucia berdebar kencang. Meskipun dia telah melakukan banyak persiapan, bayangan merah itu datang terlalu cepat. Cahaya itu melintas melewati lingkupnya. Pada saat Lucia mengetahui lintasannya, cakar tajamnya telah membuat luka besar di tubuh zombie itu. Dampaknya membuat klon zombie itu melayang jauh. Bab 149, menerima pukulan. Dentuman, dentuman,
dentuman. Bahkan dengan peredam terpasang, Fang Heng masih bisa mendengar beberapa suara tembakan. Jeda singkat Liker setelah serangannya memberi Lucia dan prajurit elit lainnya kesempatan untuk membidik. Ia terkena tembakan senapan runduk dan terlempar mundur. Setelah mendarat, ia segera kembali ke dalam gang. Semua orang mengarahkan teropong mereka ke pintu masuk gang. Wus, 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 wus. Kemudian, serangkaian bayangan merah terbang keluar dari pintu masuk gang. Ini buruk. Ekspresi Lucia berubah drastis saat dia menarik pelatuknya. Dentuman, dentuman. 5 atau 6 Liker menyerang klon zombie Fang Heng dari pintu masuk gang. Mereka melambaikan cakar tajam mereka dan menyerang klon zombie Fang Heng. Para zombie anggur itu bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih saat menghadapi predator seperti Likers. Mereka tetap mempertahankan kecepatannya yang lambat dan tidak punya cara untuk menghindar. Berisik, berisik, berisik. Cakar tajam para Liker meninggalkan luka besar pada tubuh para zombie anggur. Dampak yang dahsyat itu membuat para zombie tanaman merambat itu beterbangan satu persatu. Para prajurit elit Dark Knights tidak bisa dianggap enteng. Peluru penembak jitu mendarat tepat pada Likers. Lucia membidik dan menembak dengan sekuat tenaga. Kebencian Liker terhadap klon zombie sangat besar. Mereka semua bergegas menuju zombie tanaman merambat yang terlempar dan jatuh ke tanah, melancarkan serangan lagi. 2 menit. Selama 2 menit ini, kondisi mental Lucia luar biasa tegang. Senapan runduk itu telah melepaskan beberapa peluru secara berurutan. Setelah meninggalkan 4 mayat Liker, 3 Liker yang tersisa telah melarikan diri kembali ke gang. Apakah sudah berakhir? Apakah mereka semua mati? Lucia tidak dapat menahan diri untuk meletakkan senapan runduknya dan mendongak untuk memeriksa situasi klon zombie. Zombie-zombie yang dikirim jatuh ke tanah berkeping-keping. Tubuh mereka penuh dengan luka besar. Tetapi Lucia sangat terkejut karena setelah tergeletak di tanah beberapa saat, klon zombie perlahan berdiri satu persatu. Zombie yang terluka parah oleh Likers, dan bahkan terlempar oleh Likers, tidak mati. Tanaman merambat kecil muncul dari luka robek mereka, dan seolah tidak terjadi apa-apa, mereka diam-diam bergerak maju. Lucia merasa sangat terkejut. Mo Jiawei, yang menonton dari samping, bahkan lebih terkejut dan berseru dengan suara rendah. Sial, mereka sangat berdaging. Apakah mereka semua mengenakan rompi anti peluru? Tidak apa-apa. Fang Heng sangat percaya diri dengan pertahanan zombie anggur itu. Tambahan HP sebesar 600% bukan hal yang main-main. Belum lagi pengurangan kerusakan fisik tambahan. Dalam keadaan darurat, ia dapat memulihkan 80% HP maksimumnya. Kecepatan gerakannya agak lambat, tapi, ia pandai menerima pukulan. Bahkan pemburu terkuat di antara zombie mutasi tingkat 2 tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, Fang Heng juga dikejutkan oleh para Liker yang tiba-tiba keluar dari gang. Meskipun klon zombie telah mengaktifkan keterampilan siluman, mereka masih menjadi sasaran para Liker. Mungkinkah permainan Raja para Dewa mencoba mencapai keseimbangan dalam tingkat kesulitannya? Fang Heng mengusap dagunya sambil merenung. Mo Jiawei diam-diam bersukacita saat dia melirik gadis pirang di sampingnya. Untungnya, dia tidak mengikuti Lucia keluar sekarang. Kalau tidak, dialah yang akan menghadapi para Liker yang mengamuk sekarang. Apa-apaan ini? Kesulitan macam apa ini? Setelah mengusir gelombang Liker, sisa perjalanan berlangsung tenang dan damai. Klon zombie tiba di reruntuhan helikopter tanpa hambatan apapun. Mereka mengambil kotak-kotak logam yang jatuh ke tanah di bawah pengawasan kerumunan zombie. Kemudian, mereka mengambil kotak-kotak itu satu demi satu dan perlahan berjalan kembali. 5 menit kemudian, klon zombie merangkak kembali ke ruangan melalui lorong pelarian. Mereka melemparkan kotak-kotak yang mereka ambil di depan Fang Heng satu persatu. Melihat rencana Fang Heng selesai, Lucia akhirnya merasa lega. Dia tidak sabar untuk mencentang kotak-kotak itu. Petunjuk, tingkat kesukaan Lucia terhadapmu meningkat. Petunjuk, Anda telah memperoleh kotak persediaan amunisi Asteris 2. Petunjuk, Anda memperoleh kotak persediaan makanan yang rusak Asteris 1. Petunjuk, Anda memperoleh kotak aksesori stasiun pangkalan menara komunikasi yang rusak Asteris 1. Deskripsi, kotak perlengkapan adalah barang khusus. Kotak tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam ransel. Sayangnya, mereka hanya menemukan satu kotak aksesori stasiun pangkalan menara komunikasi.
Kabar baiknya adalah kotak-kotak lainnya berisi perlengkapan. Itu bisa dianggap sebagai panen tambahan. Fang Heng membuka kotak amunisi untuk memeriksa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada para zombie untuk terus mencari kotak-kotak di luar. Dia membuka kotak perlengkapan. Kotak amunisi diisi dengan senjata dan amunisi. Setengah dari makanan di kotak makanan yang rusak telah hancur dan tidak bisa dimakan. Setengah sisa biskuit padat itu cukup untuk dimakan satu tim selama 2 hingga 3 hari. Masih banyak kardus di dekat reruntuhan helikopter. Kalau semua kardus itu dikumpulkan, pasti persediaannya akan lebih banyak lagi. Saya tidak menyangka tim logistik punya keuntungan seperti itu. Fang Heng bergumam pelan. Dia dengan mudah mengambil beberapa set peluru senapan, beberapa bungkus biskuit terkompresi, dan beberapa botol air mineral dari kotak dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Kemudian, dia memanggil Mo Jiawei untuk membagikannya kepadanya. Mereka maju mundur beberapa kali. Di bawah perlindungan penembak jitu jarak jauh Dark Knights, para zombie mengambil semua kotak yang jatuh di sekitar reruntuhan. Petunjuk, Anda telah memperoleh kotak persediaan makanan rusak sebagian * 5, kotak persediaan amunisi * S, kotak persediaan medis * 1, kotak persediaan alat pemeliharaan darurat rusak sebagian * 1, kotak aksesoris stasiun pangkalan menara komunikasi rusak sebagian * 2. Bagus sekali. Sekarang, tim tidak kekurangan makanan dan amunisi. Setelah menyegel pintu keluar di lantai 2, Fang Heng memanggil para ksatria kegelapan untuk membawa amunisi dan pasokan makanan. Lucia buru-buru membuka kotak aksesoris stasiun pangkalan menara dan mulai memeriksa integritas komponen stasiun pangkalan. Oh tidak, itu rusak. Hati Lucia hancur. Bagaimana? Fang Heng mengunyah biskuit kering yang dipadatkan dan berjalan ke sisi Lucia. Penilaian awal adalah situasinya tidak baik. Mungkin saja pesawat itu tertabrak saat jatuh. Saya tidak dapat memastikan apakah stasiun pangkalan dapat terus digunakan. Saya perlu merakitnya untuk melihatnya. Lucia merasa khawatir. Dia menoleh ke arah Fang Heng. Fang Heng, aku harus pergi ke atap secepatnya untuk mencoba membangun stasiun pangkalan menara. Sinyal akan menyebar lebih mudah di sana. Ya, tak masalah. Fang Heng meletakkan biskuit terkompresi di tangannya dan memerintahkan, ayo kembali ke atap. The Dark Knights sekali lagi mengawal tim kecil itu kembali ke atap. Fang Heng dan Mo Jiawei sepenuhnya direduksi menjadi pendukung. Mereka berdua membawa 2 kotak di masing-masing tangan dan bergegas kembali ke atap bersama para zombie. Ketika mereka tiba di atap, Lucia tidak sabar untuk membuka kotak dan memasang stasiun pangkalan menara kecil di tempat. Saat mereka beristirahat, Fang Heng memberikan sebungkus biskuit padat kepada Mo Jiawei. Coba deh, jangan dianggap sebagai biskuit padat, rasanya lumayan enak. Kamu pasti belum pernah mencicipi rasa kopi seperti ini. Terima kasih. Mo Jiawei tersenyum kecut. Dia tidak mengerti mengapa Fang Heng punya waktu luang untuk makan biskuit yang dipadatkan. Bab 150, Perbaikan. Setelah waktu yang lama, Lucia masih mengutak-atik stasiun pangkalan menara. Dia tampak cemas. Tidak, itu tidak berfungsi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, stasiun pangkalan yang rusak tidak dapat menerima sinyal jarak jauh. Lucia tidak dapat menahan rasa cemasnya. Air mata mengalir di matanya. Sudah berakhir, sepertinya situasinya buruk. Melihat keadaan Lucia, Mo Jiawei menjadi panik. Dia tidak lagi punya selera makan, jadi dia dengan hati-hati menyenggol Fang Heng yang tengah memeriksa kotak-kotak bahan di samping. Fang Heng, Lucia terlihat tidak sehat, haruskah kita bertanya padanya tentang situasinya? Ya, itu masuk akal, tanyakan saja padanya. Melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Fang Heng mengikuti Mo Jiawei ke sisi Lucia. Situasinya tidak baik. Ya, bagian-bagian stasiun pangkalan rusak parah. Saya baru saja merakit stasiun pangkalan menara, dan sudah hampir bisa digunakan. Lucia menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Dia masih menyesuaikan menara. Namun, efeknya kini sangat terbatas. Daya terima dan pancar stasiun pangkalan sangat rendah, dan gangguan sinyal sangat kuat. Stasiun pangkalan hanya dapat menerima sinyal dalam jarak maksimal 100 meter. Jangkauannya hanya 100 meter. Ketika Mo Jiawei mendengar apa yang dikatakan Lucia, hatinya langsung menjadi dingin. Bukankah ini akhir dunia? Teriakan bisa terdengar dalam jarak 100 meter,
apa gunanya stasiun pangkalan ini? Untungnya, dia tidak dengan bodohnya berlari keluar untuk menghadapi monster itu sebelumnya. Kalau tidak, jika dia nekat mengambil sepotong sampah, bukankah dia akan marah sampai mati? Perawatan mekanis. Bukankah ini suatu kebetulan? Fang Heng menyesalkan bahwa pepatah, memiliki banyak keterampilan tidak membebani Anda, masuk akal. Dia menunjuk dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkanku mencobanya? Sambil berkata demikian, Fang Heng mengeluarkan kunci pas portabel dari tasnya. Mo Jiawei sangat terkejut. Dia menatap Fang Heng dengan penuh semangat. Ya Tuhan, apakah kamu tahu perawatan mesin? Lihat apa yang kamu katakan, kita semua adalah pemain tipe pendukung. Bukankah ini semua keterampilan dasar? Di era sekarang, menjadi pemain tipe support harus tahu banyak hal. Melihat ekspresi terkejut Mo Jiawei, Fang Heng menjadi berpikiran terbuka. Dia akhirnya mendapat reaksi yang tidak bisa dia dapatkan dari Qiu Yaokang. Aku hanya bercanda denganmu. Fang Heng terkekeh, menepuk bahu Mo Jiawei dan berjalan ke stasiun pangkalan komunikasi yang rusak. Petunjuk, Anda memperoleh keterampilan perawatan mekanis. Petunjuk, mesin yang sedang diperbaiki, menara komunikasi yang rusak. Tingkat kerusakan saat ini, 29%, dapat digunakan, dapat diperbaiki. Petunjuk, perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan sebesar 2% sampai 8%. Alat yang dibutuhkan, kunci Inggris. Biaya yang dibutuhkan, bongkahan besi * 14, paku * 17, komponen dasar * 8, vitalitas * 12. Petunjuk, kesulitan pemeliharaan saat ini, C. Ini hanya kesulitan pemeliharaan tingkat C. Ini akan mudah. Selama 2 hari terakhir, Fang Heng telah mengendalikan klon zombie untuk membantu Qiu Yaokang memperbaiki peralatan laboratorium di malam hari. Sebagian besar yang ia temui adalah kesulitan pemeliharaan tingkat AS. Sebagian besar pemeliharaan tingkat kesulitan tinggi hanya memiliki tingkat keberhasilan 20-40%. Pada tahap selanjutnya, ia mengandalkan sejumlah besar material tetapi terus-menerus mengalami kegagalan. Setelah masa penyiksaan, tingkat pemeliharaan mekanis Fang Heng telah lama mencapai maksimum, yakni pada level 13. Berurusan dengan peralatan semacam ini bukanlah masalah besar. Fang Heng mengeluarkan bagian-bagian dari kotak perlengkapan peralatan pemeliharaan darurat di samping. Sepanjang saluran bar muncul di atas kepalanya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, bar penyaluran selesai. Petunjuk, pemeliharaan ini dinilai berhasil. Kerusakan stasiun pangkalan menara berkurang sebesar 5%. Sederhana, Fang Heng terus memperbaiki stasiun pangkalan menara 3 kali hingga kerusakannya berkurang hingga 13%. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Lucia yang menunggu dengan cemas. Datanglah dan cobalah. Sudah diperbaiki. Apakah semudah itu? Lucia tidak dapat mempercayai kata-kata Fang Heng ketika dia melihat betapa mudahnya dia memperbaiki stasiun pangkalan menara. Perawatan awal berhasil. Jika kami ingin memperbaikinya secara menyeluruh, kami memerlukan instrumen presisi tingkat tinggi. Kotak perlengkapan yang kami temukan sebagian besar rusak. Kami tidak menemukan peralatan siap pakai di dalamnya. Fang Heng mengangkat kunci Inggris di tangannya sambil berbicara. Jika Anda bisa menemukan beberapa mesin canggih yang bisa saya bongkar, kita mungkin bisa menemukannya. Pokoknya, kamu coba dulu. Jangkauan sinyal sekarang jauh lebih luas dari sebelumnya. Lucia bersikap skeptis. Dia berjalan ke menara dan mencoba menyalakan kembali stasiun pangkalan menara komunikasi. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Begitu stasiun pangkalan dihidupkan, suara bising listrik datang dari dalam stasiun pangkalan. Itu benar-benar bisa dilakukan. Wajah Lucia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia menemukan bahwa setelah pemeliharaan Fang Heng, kekuatan sinyal menara meningkat pesat. Fang Heng tahu keterampilan pemeliharaan. Lucia bergegas menghubungi komunikator Barker lagi. Koneksi komunikasi berhasil. Setelah beberapa kali percobaan, terdengar lagi suara listrik dari radio. Sebuah suara yang familiar terdengar dari radio. Lucia, Lucia, itu kamu. Kakak, kamu baik-baik saja. Kamu di mana sekarang? Aku baik-baik saja, Lucia. Tim kita baik-baik saja. Aku sekarang berada di daerah Whitechapel. Setelah pesawat jatuh, kami menduduki daerah ini dan masih aman untuk sementara waktu. Bagaimana kabar kalian?
Kami juga aman sekarang. Aku sangat khawatir padamu. Aku baik-baik saja, Lucia. Kau harus kuat. Fang Heng dan Mo Jiawei ada di sampingmu, kan? Bantu aku menghubungi mereka. Ada yang ingin kukatakan pada mereka. Lucia mengangguk dan membuka pengaturan komunikator Fang Heng dan Mo Jiawei. Fang Heng segera mengeluarkan komunikatornya. Fang Heng, Mo Jiawei, senang sekali mengetahui kalian selamat. Kita hanya sedikit beruntung, tapi Kapten Barker, Anda tidak dalam situasi yang baik saat ini, bukan? Fang Heng sudah menebak satu atau dua hal. Dia hanya samar-samar mendengar suara tembakan dan jeritan zombie dari radio. Ini berarti tim Barker masih terancam oleh gerombolan zombie. Kedua, Barker meminta obrolan pribadi untuk menghindari Lucia. Jika Lucia tahu bahwa Barker masih dalam bahaya, dia mungkin akan memimpin timnya untuk menyelamatkannya. Saat itu sudah larut malam, dan tindakan semacam ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Yah, situasinya tidak baik, kata Barker dengan suara berat, ada sekelompok zombie di luar gereja, dan mereka masih menyerang gereja. Kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Bagaimana dengan timmu? Situasi secara keseluruhan masih baik-baik saja. Jumlah zombie di kota terlalu banyak. Kami tidak bisa keluar, jadi kami bersembunyi di toko perhiasan untuk sementara waktu. Kami baru saja menemukan cara untuk mengumpulkan material yang tertinggal di sekitar reruntuhan pesawat dan membangun stasiun pangkalan untuk menara komunikasi. Fang Heng membuat perkiraan kasar dan melanjutkan, diharapkan kita hanya dapat mencoba pergi paling cepat besok pagi untuk mencari bantuan. Kau melakukannya dengan baik, Fang Heng. Kali ini, kami diserang di tengah jalan. Ini memang di luar dugaan kami. Kami menderita kerugian besar. Mengingat risikonya, saya rasa misi ini berakhir di sini. Misi telah berubah. Aku ingin kau berusaha sekuat tenaga untuk menemukan anggota Dark Knights dan memastikan apakah mereka aman. Berusaha sekuat tenaga untuk memimpin semua yang selamat keluar dari Pine City dengan selamat. Selanjutnya bab 151, 4 misi sampingan.